Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun saat ini Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube AB Ministry. Pada kesempatan ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita di Minggu 15 Januari 2023, di Minggu 2 Epifanias, yang tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 dengan ayat yang ke-7, dengan tema minggu kita minggu ini, yaitu Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan, kepada Dia dijijikkan, bangsa-bangsa kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita, merasa hidup tak berarti, merasa sendiri, kadang stres dan perasaan yang lainnya adalah sebuah kondisi ketika orang sedang mengalami persoalan yang berat di dalam kehidupannya. Kalau ada orang yang menghadapi persoalan yang begitu berat dan tidak bisa menghadapinya dengan tenang, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak meminta pertolongan Tuhan, ada banyak orang pada akhirnya menjadi bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak kuat menghadapi persoalan yang sedang dia alami ketika itu. Saudara-saudara kita sebagai orang Kristen diharapkan agar apapun situasi yang sedang kita alami, persoalan seberat apapun yang sedang kita hadapi, kita senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara,
kondisi persoalan yang berat pada saat itu dialami oleh bangsa Israel. Saat mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi mengandalkan kekuatan ilah lain, maka hal tersebut membuat mereka harus mendapat hukuman dari Tuhan. Mereka diizinkan oleh Tuhan untuk dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, dan pada akhirnya dibawa sebagai buangan ke Babel. Hal tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara, menimbulkan krisis identitas, bahkan menimbulkan krisis iman di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sedang berada dalam pembuangan ketika itu, sehingga mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi semangat dalam kehidupan mereka. Dan dalam kondisi ketidakpastian tersebut, Nabi Yesaya menyampaikan jawaban atas keraguan-raguan yang sedang mereka alami. Dan Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Allah akan mengutus dan menetapkan seorang hamba yang tidak saja hanya memulihkan keadaan umatnya Israel, akan tetapi juga menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita merayakan Natal. Natal adalah bagaimana pewujud nyataan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Bagaimana Allah menyelamatkan seluruh kehidupan manusia dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Dan ketika dia lahir, melayani, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal tersebut merupakan jawaban atas keraguan-raguan, atas hukuman, atas segala perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh manusia, sehingga mereka menyadari bahwasanya kehidupan yang penuh dosa itu telah diselamatkan melalui kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Saudara-saudara, khotbah kita pada minggu ini adalah sebuah motivasi tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan dan segenap orang percaya mau bersaksi tentang kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagaimana kita belajar tentang kasih Allah ketika bangsanya sudah hidup di dalam gelimang dosa, dan ketika mereka sudah dihukum oleh Tuhan, tapi hukuman itu tidak kekal. Kasih Allah lebih besar daripada hukuman yang telah diberikannya, sehingga diberikannya keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus kepada manusia yang percaya kepadanya. Tentu di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, kita seringkali juga mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan ketika itu. Dan ketika kita mengalami keputusasaan seperti yang dirasakan oleh bangsa pilihan Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau diajari oleh firman Tuhan agar di tengah-tengah kehidupan kita, pertama mau belajar mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, seperti kami sampaikan di atas tadi, sebenarnya kenapa bangsa Israel mendapat hukuman? Karena pada saat itu
mereka tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimanakah kehidupan kita hari ini? Apakah kita dalam kondisi kehidupan kita hari ini senantiasa masih mau mendengarkan firman Tuhan? Di ayat 1 dikatakan, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Pulau-pulau yang didiami oleh kehidupan manusia dan bangsa-bangsa yang terdiri dari kehidupan manusia hari ini dipanggil oleh Tuhan yang mengatakan, dengarkanlah aku. Yang mau disampaikan kepada kita adalah, ketika kita hidup di zaman yang hari ini sudah semakin canggih, sudah semakin maju, apakah kita masih senantiasa mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, datang beribadah ke gereja, datang beribadah di ibadah-ibadah rumah tangga, persekutuan-persekutuan doa, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saudara-saudara, hari ini ada banyak media-media yang menyediakan pelayanan kepada kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Lihatlah situs-situs di internet misalnya, begitu banyak yang menyebarkan firman Tuhan, atau di akun-akun Facebook misalnya, di YouTube seperti YouTube kita ini, senantiasa memperdengarkan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya hari ini ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, caranya sudah semakin baik, sudah semakin banyak media-media sebagai alat yang dipakai untuk menyebarluaskan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita ketika sudah mempunyai kemudahan untuk mengakses firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, renungan dan lain sebagainya sebagai siraman rohani kepada kita, itu kita pakai sebagai kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan? Saudara-saudara, pengalaman dalam pelayanan di YouTube ini biasanya kalau kami perhatikan, kalau ada akun atau konten yang menampilkan firman Tuhan dibanding dengan YouTube atau media yang lain yang menyampaikan berita-berita selebriti misalnya, atau stand up komedi dan lain sebagainya, mungkin hal-hal yang menyenangkan secara jasmani itulah yang lebih menarik kepada penonton atau pendengarnya. Saudara-saudara, mungkin berbagai macam motivasi tentang itu, tapi hari ini kita diajak semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan YouTube ini, seluruh kita diajak agar mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan lewat hal apapun, lewat media apapun. Ketika boleh membantu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Terlebih-lebih kita mau hadir beribadah lewat ibadah di gereja atau ibadah di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudara, hal yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan adalah, Tuhan akan memperlengkapi setiap hambanya yang mau melayani Dia lewat kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan katakan tadi, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan
dan upahku kepada Tuhan Allahku. Saudara-saudara, hal ini sebenarnya mau menyampaikan ternyata dalam kehidupan kita, ketika kita mau melakukan pelayanan, ketika kita mau melakukan hal yang baik, seringkali mendapat tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa ditolak, kita bisa dipandang sebelah mata, kita bisa dipandang sinis dan lain sebagainya. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, teladan yang baik tentang firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, hak kita dijamin oleh Tuhan. Upah kita adalah kepada Allah kita. Artinya apa? Artinya Tuhan akan memperlengkapi hamba-hambanya. Tuhan akan menjamin kehidupan hamba-hambanya, kehidupan orang-orang Kristen yang senantiasa mau selalu hidup seturut dengan firman Tuhan, bersaksi tentang firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Hal tersebut mau mengajak kita agar di tengah-tengah kehidupan kita mau senantiasa bersaksi tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Bahkan sebelum ayat ini, di ayat 2 dikatakan, Allah telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Mulut sebagai pedang yang tajam adalah perkataan-perkataan yang diberkati oleh Tuhan. Perkataan-perkataan baik yang telah diberkati oleh Tuhan sehingga kita mampu untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kesaksian kita tentang bagaimana Tuhan campur tangan di tengah-tengah kehidupan kita adalah sebuah cara bagaimana kita bersaksi tentang kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita berharap ketika kita bersaksi, maka orang lain juga akan diberkati melalui kesaksian kita. Mereka juga akan merenung, merasakan rupanya dia juga diberkati oleh Tuhan lewat penyertaan-penyertaan yang sudah diterima di tengah-tengah kehidupannya. Yang ketiga, saudara-saudara, hendaknya kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bagaimanakah caranya kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa? Ketika kita punya kesaksian iman yang baik, tentu itu akan memberkati kita dan juga akan memberkati orang lain yang berada di sekeliling kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita sebagai pengikut-pengikut Kristus punya kesaksian yang buruk, punya perilaku yang buruk, kita mengatakan kita sebagai orang Kristen, namun kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Hal tersebut bisa membuat orang menjadi terpengaruh, bahkan imannya menjadi goyah. Dia saja sebagai pengikut Tuhan melakukan hal yang seperti itu, apalagi kami misalnya. Untuk itu di tengah-tengah hidup kita diajak untuk senantiasa mempunyai kesaksian iman yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kesaksian iman yang baik akan memberkati kita dan juga memberkati orang lain. Bukan hanya memberkati orang lain orang per orang, tapi bisa menjadi memberkati, menjadi terang kepada setiap orang, bahkan kepada seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tema kita pada minggu ini yaitu Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hendaknya bisa menjadi terang kepada sekeliling kita.
hendaknya bisa menjadi terang kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh bangsa. Di tengah-tengah hidup kita punya kesaksian iman yang baik di tengah-tengah hidup kita. Untuk itu melalui firman Tuhan pada hari ini mengajak kita agar senantiasa punya pengharapan walau berada dalam kesulitan, karena Allah telah mengaruniakan anugerah melalui penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang percaya, kita senantiasa diharapkan bisa menyaksikan iman kita dengan senantiasa belajar tentang firman Tuhan, karena Tuhan memperlengkapi orang-orang pilihannya, orang-orang percaya, dan pada akhirnya kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bagi seluruh suku bangsa di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.